Dasar sopir taksi. Kamu cuma kuli jalanan. Tidak pantas mendekati anak saya. Perintah pria tua berjas rapi di depan puluhan orang terminal. Sopir taksi bernama Rangga itu hanya menunduk. Tidak membalas. Diam. Di sampingnya, Sekar, polwan muda, menahan air mata di balik topinya. Ia ingin membela, tapi ia tidak bisa. Karena pria yang menghina itu adalah ayahnya sendiri. Kompol Purnawirawan Herman, mantan perwira polisi. Hari itu semua orang mengira Rangga kalah. Mereka bilang sopir taksi itu tidak akan pernah kembali. Tapi seminggu kemudian, dunia terkejut. Karena siapa sangka, pria yang dihina itu ternyata menyembunyikan rahasia besar. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Terminal Lewi Panjang di Bandung selalu ramai sejak subuh. Suara klakson mobil dan bis bersahutan dengan teriakan para kenek yang menawarkan tiket ke berbagai kota. Bau kopi tubruk dari warung-warung sederhana bercampur dengan asap knalpot menciptakan aroma khas yang hanya bisa ditemukan di tempat seperti ini. Di antara keramaian itu, seorang pria berdiri di samping sebuah taksi berwarna biru tua bernomor polisi D1237BB. Pakaiannya rapi meski lusuh. Kemeja putih lengan panjang yang sudah kusam karena terlalu sering dicuci. Celana hitam dengan lipatan di lutut karena terlalu sering duduk. Sepatu pantofel yang solnya mulai tipis. Namanya Rangga, usia 35 tahun. Wajahnya tidak muda lagi, tapi sorot matanya masih tajam. Bukan sorot mata sopir taksi biasa. Ada sesuatu di balik matanya yang gelap itu. Seperti orang yang pernah melihat banyak hal, lalu memilih diam. Rangga mengelap kaca depan taksi dengan kain lap tua. Gerakannya lambat tapi teliti. Ia tidak sedang terburu-buru. Sebagai sopir taksi, ia sudah terbiasa menunggu. Menunggu penumpang. Menunggu rezeki. Menunggu waktu. Seorang kenek tua bernama Abah Udin menghampiri sambil merokok. Abah Udin sudah lebih dari 20 tahun mangkal di terminal ini. Ia melihat banyak sopir datang dan pergi. Tapi Rangga berbeda. "Rang, lo nggak punya keluarga? Masa tiap hari sendirian mulu?" tanya Abah Udin sambil menyedot rokoknya. Rangga tersenyum tipis. "Punya, Bah. Ibu saya di rumah. Adik saya juga. Ya sudah, kerja yang rajin. Jangan macam-macam. Soalnya lo kelihatan beda dari sopir lainnya. Lo kayak pintar." Rangga tidak menjawab. Ia hanya mengangguk lalu melanjutkan melap kaca. Abah Udin tidak tahu bahwa Rangga dulu bukan sopir taksi. Abah Udin tidak tahu bahwa Rangga pernah duduk di kursi paling belakang ruang rapat sebuah perusahaan besar. Abah Udin tidak tahu bahwa Rangga dulu adalah seorang akuntan. Bukan akuntan biasa. Rangga dulu adalah lulusan terbaik jurusan akuntansi Universitas Pajajaran. Nilainya sempurna. Referensinya bersih. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar bernama PT Sumber Bahagia Group. Perusahaan itu bergerak di bidang logistik dan properti. Kantornya megah di pusat kota Bandung. Gajinya besar, masa depannya cerah. Tapi 5 tahun lalu, semua hancur dalam semalam. Rangga menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan. Ada dana karyawan yang menguap, puluhan miliar rupiah. Ia melaporkan temuannya ke atasan. Atasannya diam. Ia melapor ke direktur. Direktur tersenyum. Ia membawa bukti ke pihak berwenang. Dan disitulah ia jatuh. Buktinya diabaikan. Rangga malah difitnah. Ia dituduh memalsukan data untuk memeras perusahaan. Ia dipecat dengan tidak hormat. Nama baiknya hancur. Tidak ada perusahaan lain yang mau menerimanya. Bahkan untuk magang sekalipun. Rangga tidak menuntut balik. Ia tidak punya uang untuk pengacara. Ia hanya diam dan pergi. Lalu ia memutuskan menjadi sopir taksi. Bukan karena ia suka mengemudi. Tapi karena sebagai sopir taksi, ia bisa leluasa bergerak kemana saja tanpa dicurigai. Dan yang lebih penting, ia tetap bisa memantau PT Sumber Bahagia Group dari kejauhan. Setiap malam, setelah selesai mengantar penumpang terakhir, Rangga duduk di kursi depan taksi 07. Ia menulis sesuatu di buku kecil berwarna coklat. Bukan catatan tentang penumpang. Bukan catatan tentang ongkos. Tapi catatan tentang pergerakan orang-orang di perusahaan yang dulu memecatnya. Mobil-mobil direktur yang keluar masuk garasi tengah malam. Pertemuan-pertemuan rahasia di kafe-kafe mahal.
Nama-nama yang disebut dalam percakapan telepon yang tidak sengaja ia dengar. Rangga menyimpan semua itu di dalam buku kecil yang ia selipkan di bawah jok belakang taksi. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk suatu hari nanti, jika kesempatan datang, ia akan membuka semuanya ke publik. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kesempatan itu akan datang lebih cepat dari yang ia duga. Dan kesempatan itu datang dalam wujud seorang wanita muda berkerudung coklat yang naik taksi 07 pada suatu malam di stasiun Bandung. Malam itu hujan turun cukup deras. Stasiun Bandung ramai oleh penumpang kereta api yang baru turun dari Jakarta. Rangga sedang menunggu di area pangkalan taksi resmi ketika seorang wanita muda menghampiri dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya pucat. Matanya merah seperti habis menangis. Ia memegang tas selempang coklat erat-erat di dadanya. "Bang, ke Hotel Panghegar. Cepat. Saya buru-buru," katanya dengan suara bergetar. Rangga hanya mengangguk. Wanita itu masuk ke kursi belakang. Taksi 07 melaju perlahan menembus hujan malam Bandung. Sepanjang perjalanan, wanita itu tidak bicara. Tapi ia berkali-kali menoleh ke belakang. Seperti takut ada yang mengikuti. Rangga memperhatikan itu melalui kaca spion. Sebagai mantan akuntan yang terlatih melihat detail, Rangga tahu ada yang tidak beres dengan penumpangnya. Tapi ia tidak bertanya. Bukan urusannya. Sesampainya di Hotel Panghegar, wanita itu buru-buru turun. Ia membayar ongkos dengan uang pas, bahkan tidak mengambil kembalian. Begitu pintu taksi tertutup, ia berjalan cepat memasuki lobi hotel. Rangga hendak mundur untuk kembali ke terminal. Tapi sebelum mobil bergerak, ia menoleh ke kursi belakang. Di sana, di sela-sela jok, ada sebuah benda kecil berwarna hitam. Sebuah flash disk. Rangga mengambilnya. Ia keluar dari mobil bermaksud mengembalikan. Tapi wanita itu sudah tidak terlihat. Resepsionis hotel bilang tamu dengan ciri-ciri itu baru saja naik lift ke lantai 3. Rangga menitipkan pesan, tapi tidak yakin pesan itu akan tersampaikan. Ia kembali ke taksi dengan flash disk di tangan. Tanpa pikir panjang, ia menyimpannya di saku jaket. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari semuanya. Bahwa flash disk kecil itu akan mengubah hidupnya. Bahwa ia akan bertemu dengan seorang polwan cantik yang membuatnya jatuh cinta. Bahwa ia akan dihadapkan lagi dengan mantan komandannya yang dulu menghancurkan karirnya. Tapi semua itu belum terjadi malam ini. Malam ini, Rangga hanya seorang sopir taksi biasa yang menemukan flash disk milik penumpang yang lupa. Ia memutuskan untuk pulang. Besok pagi, jika wanita itu tidak menghubungi resepsionis, ia akan membuka flash disk itu dan mencari tahu sendiri. Ia tidak pernah membayangkan apa yang akan ia temukan di dalamnya. Rangga pulang ke rumahnya di sebuah gang sempit di kawasan Cicahem sekitar pukul 11 malam. Rumah kontrakannya kecil. Hanya 2 kamar. Dindingnya terbuat dari papan setengah tembok. Atapnya seng yang berbunyi berisik setiap kali hujan. Di ruang tamu sempit yang hanya berisi sofa lusuh dan meja kayu kecil, seorang wanita tua sedang duduk sambil memegang tasbih. Itu Neneng, ibunya. Usianya 60 tahun. Wajahnya keriput dan matanya sayu karena sakit. Tiap malam ia sulit tidur karena nyeri sendi. "Rang, sudah pulang," kata Neneng pelan. "Iya, Bu. Adik saya mana?" tanya Rangga sambil melepas sepatu. "Laras sudah tidur. Katanya besok ada ujian pagi-pagi." Rangga mengangguk. Ia mencium punggung tangan ibunya lalu masuk ke kamar sempit di belakang. Kamar itu hanya berisi kasur tipis dan lemari pakaian kayu. Tapi di sudut ruangan ada sebuah meja kecil dengan sebuah laptop bekas yang ia beli dari hasil menabung selama setahun. Rangga duduk di depan laptop. Ia mengeluarkan flash disk hitam dari saku jaket. Benda kecil itu terasa berat di tangannya. Bukan karena bobotnya, tapi karena perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencolokkan flash disk itu ke port USB. Laptopnya menyala pelan. Jendela folder terbuka. Di dalamnya hanya ada satu file. Sebuah file bernama Bukti 2024 Zip. Rangga mengetikkan password. Tentu saja flash disk itu dilindungi password. Ia mencoba menebak. Tanggal lahir? Tidak bisa. Nama? Tidak bisa. Ia hampir menyerah ketika teringat sesuatu. Wanita itu tadi bilang ia buru-buru ke Hotel Panghegar. Hotel Panghegar. Nomor telepon hotel itu berapa? Rangga tidak tahu. Tapi ia ingat bahwa wanita itu tidak mengambil kembalian. Uang kembalian itu adalah pecahan Rp10.000 dengan nomor seri AG 412.931. Ia memasukkan nomor itu sebagai password.
412.931. Folder terbuka. Rangga menarik napas panjang. Di dalam folder itu ada puluhan file. File PDF, file scan, file foto, dan sebuah file teks berjudul untuk siapapun yang menemukan. Rangga membuka file teks itu terlebih dahulu. Tulisannya pendek. Saya Mila. Saya mantan karyawan PT Sumber Bahagia Group. Saya menyimpan bukti penggelapan dana karyawan sebesar 53 miliar rupiah. Saya diancam akan dibunuh jika bukti ini bocor. Tolong bawa flash disk ini ke polisi, atau ke wartawan, atau ke siapapun yang berani. Jangan berikan ke direktur perusahaan. Mereka akan membunuh saya. Rangga membacanya 2 kali. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Ia kenal betul perusahaan itu. Ia tahu siapa direktur PT Sumber Bahagia Group. Ia tahu bagaimana sistem mereka bekerja. Ia tahu bahwa penggelapan dana karyawan yang disebut Mila itu hanyalah bagian kecil dari kejahatan yang jauh lebih besar. Ia membuka satu persatu file di dalam flash disk. Laporan keuangan palsu. Rekening pribadi direktur di bank luar negeri. Transfer dana tanpa dokumen pendukung. Surat perintah yang ditandatangani tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris. Semua bukti itu lengkap, rapi, mematikan. Rangga menutup laptop. Ia memejamkan mata. Di dalam dadanya, ada perasaan yang lama terkubur, kini muncul kembali. Perasaan bahwa ia bisa membalas. Bukan balas dendam, tapi menegakkan keadilan. Memberi hukuman pada orang-orang yang dulu merusak hidupnya. Tapi di sisi lain, ia ingat ibunya yang sakit. Ia ingat adiknya yang masih kuliah. Ia ingat bahwa ia hanya seorang sopir taksi. Tidak berkuasa, tidak punya koneksi, tidak punya pengacara. Siapa yang akan percaya pada seorang sopir taksi yang membawa bukti kejahatan perusahaan besar? Rangga tidak tidur semalaman. Ia duduk di tepi kasur menatap laptop yang sudah mati. Pikirannya berkecamuk. Mila sudah dalam bahaya. Jika ia menyerahkan flash disk ini ke polisi yang salah, Mila bisa mati. Jika ia tidak melakukan apa-apa, Mila tetap dalam bahaya. Ia membutuhkan seseorang. Seseorang yang bisa dipercaya. Seseorang di dalam kepolisian yang tidak terafiliasi dengan perusahaan itu. Tapi ia tidak tahu siapa. Pagi harinya, Rangga tetap pergi ke terminal. Ia menjalankan tugasnya sebagai sopir taksi seperti biasa. Mengantar penumpang ke bandara. Mengantar ibu-ibu ke pasar. Mengantar mahasiswa ke kampus. Tapi pikirannya tidak pernah lepas dari flash disk itu. Sekitar pukul 10 pagi, ia kembali ke terminal untuk mengisi bahan bakar. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah mobil polisi terparkir di dekat pos jaga. Dan seorang polisi wanita sedang berbicara dengan Abah Udin. Polisi wanita itu masih muda. Wajahnya cantik. Matanya tajam. Rambutnya disanggul rapi di bawah topi polisi. Ia mengenakan seragam polisi putih lengan panjang. Di dadanya ada nama, Sekar. Rangga mundur selangkah. Ia tidak panik. Tapi ia sadar bahwa polisi itu mungkin sedang mencari Mila. Atau mungkin sedang mencari flash disk itu. Ia belum tahu. Tapi Abah Udin menunjuk ke arahnya. Polisi wanita itu menoleh. Matanya bertemu dengan mata Rangga. Maka, mbak polisi itu mulai berjalan mendekat. Langkahnya mantap. Wajahnya serius. Dan di tangan kanannya, ia memegang sebuah foto. Foto Mila. Wanita berkerudung coklat yang naik taksi 07 semalam. Mas, saya mau tanya. Naik angkot? Tanya polisi itu dengan suara tegas. Saya Rangga, sopir taksi. Ada yang bisa saya bantu? Bu? Jawab Rangga tenang. Polisi wanita itu menunjukkan foto Mila. Apakah Bapak semalam mengantar wanita ini? Sekitar pukul 9 malam dari stasiun Bandung. Rangga menatap foto itu. Wajah Mila, pucat, ketakutan. Ia ingat betul, tapi ia tidak langsung menjawab. Coba saya ingat-ingat, Bu. Setiap malam banyak penumpang. Jangan bohong, Mas. Petugas keamanan stasiun melihat wanita ini naik taksi warna biru nomor polisi D1237BB. Itu taksi Bapak, kan? Rangga terdiam. Ia tahu tidak bisa berbohong lagi. Iya, Bu. Saya antar ke Hotel Panghegar. Polisi wanita itu menghela napas. Lalu ia menatap Rangga dengan mata yang berubah. Tidak lagi tegas. Tiba-tiba ada kelembutan di sana. Mas, wanita itu bernama Mila. Ia dilaporkan hilang sejak tadi malam. Setelah turun dari taksi Bapak,
Ia tidak pernah keluar dari hotel. Kamarnya kosong. Barang-barangnya masih ada, tapi ia tidak ada. Rangga merasakan dadanya sesak. Apakah Mila sudah ditemukan? Bu? Belum. Itu sebabnya saya kesini. Saya ingin bertanya, apakah Mila meninggalkan sesuatu di taksi Bapak? Rangga menatap mata polisi itu. Matanya jujur. Tidak ada tanda-tanda kebohongan. Tapi ia masih ragu. Ia belum tahu apakah Sekar bisa dipercaya. Tidak ada, Bu. Ia hanya turun dan bayar ongkos. Setelah itu saya pergi. Polisi wanita itu menghela napas. Ia mengangguk pelan. Baik, Mas. Kalau ada sesuatu, tolong hubungi saya. Ia menyerahkan kartu nama. Rangga menerimanya. Di kartu itu tertulis, Sekar Wulandari, Polres Bandung, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Sekar berbalik dan berjalan ke mobil polisi. Tapi sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. Mas Rangga, saya tahu Bapak menyembunyikan sesuatu. Tapi saya tidak mau memaksa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Mila sedang dalam bahaya. Jika Bapak punya informasi apapun, nyawa Mila dipertaruhkan. Rangga hanya diam. Sekar masuk ke mobil polisi dan pergi. Rangga berdiri di tempatnya lama sekali. Ia memegang kartu nama itu erat-erat. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya. Apakah ia salah tidak mengakui flash disk itu? Apakah Mila masih hidup? Apakah Sekar adalah polisi yang jujur? Ia tidak tahu jawabannya. Tapi satu hal ia tahu. Flash disk itu sekarang ada di sakunya. Dan Mila mungkin sudah diculik karena flash disk itu. Atau mungkin lebih buruk dari itu. Rangga berjalan ke taksi 07. Ia duduk di kursi depan. Ia menutup pintu. Ia memejamkan mata. Aloh, tolong tunjukkan saya jalan. Kata siapa yang harus saya percaya? Tidak ada jawaban. Hanya suara klakson dan teriakan kenek di terminal yang ramai. Rangga menyalakan mesin. Taksi 07 melaju perlahan meninggalkan terminal. Ia tidak tahu tujuan. Ia hanya butuh bergerak. Butuh menjauh. Butuh berpikir. Di kejauhan, langit Bandung mulai mendung. Seperti sedang menahan tangis. Rangga tidak bisa berkonsentrasi sepanjang hari. Ia mengantar penumpang seperti mesin otomatis. Memutar setir. Menekan gas. Menginjak rem. Tapi pikirannya tidak pernah lepas dari dua hal. Flash disk di sakunya. Dan poluan bernama Sekar yang matanya terlalu jujur untuk seorang polisi. Sore harinya, ia kembali ke terminal untuk istirahat sejenak. Ia duduk di warung kopi milik Mang Asep sambil memegang gelas teh panas. Uapnya mengepul tipis membawa aroma jahe. Abah Udin duduk di sampingnya sambil mengunyah pisang goreng. Rang, lo baik-baik saja? Lo kelihatan lemas hari ini. Tanya Abah Udin. Rangga menggeleng. Enggak, Bah. Cuma kurang tidur. Abah Udin mengangguk-angguk. Katanya tadi ada polisi cari lo. Cantik lagi. Jangan-jangan lo punya masalah. Rang, bukan masalah, Bah. Beliau cari penumpang saya yang hilang. Abah Udin mengerutkan dahi. Hilang gimana maksudnya? Rangga tidak menjawab. Ia hanya menghabiskan tehnya lalu berdiri. Ia berjalan ke taksi 07 dan duduk di kursi depan. Di dashboard ada foto kecil ibunya dan Laras. Laras tersenyum lebar dengan rambut yang diikat dua sisi. Foto itu sudah pudar karena terkena sinar matahari setiap hari. Rangga mengelap foto itu dengan lembut. Laras adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Adiknya itu kuliah di Universitas Pasundan jurusan manajemen. Laras pintar. Laras tidak tahu bahwa kakaknya adalah mantan akuntan yang dipecat karena menjadi whistleblower. Laras hanya tahu bahwa kakaknya seorang sopir taksi yang jujur dan baik hati. Rangga ingin menjaga itu. Ia tidak ingin Laras tahu tentang flash disk. Ia tidak ingin Laras tahu tentang Mila. Ia tidak ingin keluarganya terseret ke dalam bahaya yang bahkan ia sendiri tidak tahu seberapa besar. Tapi malam itu, bahaya datang tanpa diundang. Rangga sedang mengantar penumpang terakhirnya ke daerah Cium Bulewit. Jalanan sepi. Hujan gerimis. Lampu jalan menyala temaram. Di perjalanan pulang, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Rang, ini Abah Udin. Cepat pulang. Ada orang di rumah lo? Kata suara di seberang dengan napas tersengal. Orang apa? Bah? Enggak tahu. Orang banyak. Mereka tanya-tanya rumah lo. Kayak preman. Hati-hati. Rang, aku lihat mereka bawa sesuatu. Kayak pentungan. Rangga menekan gas. Taksi 07 melaju kencang menembus hujan. Pikirannya kacau. Ibu, Laras,
Mereka berdua di rumah sendirian. Jika ada preman datang, ia tidak bisa memaafkan diri sendiri. Ia tiba di gang sempit itu 20 menit kemudian. Hujan masih turun. Lampu gang mati. Hanya ada satu sumber cahaya. Lampu senter dari 3 orang pria berdiri di depan rumah kontrakannya. Wajah mereka kasar. Pakaian mereka hitam. Salah satu dari mereka memegang pentungan besi. Yang lain memegang pisau lipat. Sopir. Lo yang punya rumah ini? Tanya pria tertinggi dengan suara berat. Rangga turun dari taksi. Hujan membasahi seluruh tubuhnya. Tapi ia tidak peduli. Iya, ada apa? Pria tertinggi itu meludah ke tanah. Lo menyembunyikan sesuatu. Flash disk kecil. Jelas. Serahin sekarang. Atau kita masuk paksa. Rangga menggenggam tangan kanannya erat-erat. Di sakunya, flash disk itu terasa panas. Ia melihat ke arah pintu rumah. Pintu terkunci dari dalam. Lampu kamar masih menyala. Ibu dan Laras masih di dalam. Mereka selamat. Untuk sementara. Saya tidak tahu flash disk apa yang Bapak maksud. Jawab Rangga dengan suara tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Pria tertinggi itu tersenyum sinis. Oh, pura-pura tidak tahu? Baik. Kita buka paksa saja rumah lo. Sambil cari-cari. Siapa tahu flash disk ada di dalam. Ia melangkah ke arah pintu. Rangga menghadang. Ia berdiri di depan pintu dengan tangan terbuka. Lewati saya dulu. Katanya pelan. Pria itu berhenti. Ia menatap Rangga. Matanya menyipit. Lo berani sama kita bertiga? Sopir taksi kayak lo. Saya tidak tahu bapak siapa. Tapi ini rumah saya. Ibu saya di dalam. Adik saya di dalam. Bapak tidak akan masuk ke sini sebelum saya mati. Suasana hening. Hujan deras. Tetesan air membasahi kepala Rangga yang tetap tegak. Ketiga pria itu saling pandang. Pria tertinggi itu menghela napas. Baik. Kita kasih waktu semalam. Besok pagi kita datang lagi. Kalau flash disk belum lo serahkan, lo tahu konsekuensinya. Mereka berbalik dan pergi. Mobil hitam tanpa plat melaju perlahan meninggalkan gang. Rangga berdiri di tempatnya sampai mobil itu tidak terlihat lagi. Baru kemudian ia membungkuk. Tangannya gemetar. Dadanya sesak. Ia hampir terjatuh jika tidak segera bersandar di dinding. Pintu rumah terbuka. Laras keluar dengan mata basah. Kak, mereka siapa? Kenapa kakak diancam? Suaranya bergetar. Rangga menatap adiknya. Wajah Laras pucat ketakutan. Ia tidak bisa berbohong lagi. Tapi ia juga tidak bisa mengatakan semuanya. Tidak ada apa-apa, Ras. Kakak hanya salah orang. Besok pagi kakak akan urus. Laras tidak percaya. Tapi ia tidak bertanya lagi. Ia hanya memeluk kakaknya erat-erat. Malam itu, Rangga tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu padam. Ponselnya di tangan. Ia menatap kartu nama Sekar. Wanita polisi yang matanya jujur. Ia harus memutuskan. Percaya pada Sekar. Atau berjuang sendirian. Jika ia percaya pada Sekar dan Sekar ternyata polisi yang korup, maka flash disk itu akan hilang. Mila akan mati. Dan ia serta keluarganya akan tetap dalam bahaya. Jika ia berjuang sendirian, ia tidak punya kekuatan. Ia hanya sopir taksi. Tidak bisa melawan preman. Tidak bisa melawan perusahaan besar. Tidak bisa melawan sistem yang korup. Rangga menekan tombol telepon. Nomor Sekar. Sekar menjawab setelah 3 kali dering. Halo, Sekar. Ada yang bisa saya bantu? Bu Sekar, saya Rangga. Sopir taksi yang Mbak temui pagi tadi. Saya ingin bertemu. Ada yang harus saya berikan. Tapi saya tidak tahu apakah Mbak bisa dipercaya. Telepon hening beberapa saat. Mas Rangga, kata Sekar pelan, saya polisi. Saya bersumpah demi Allah untuk melindungi yang lemah. Saya tidak tahu apa yang Mas Rangga simpan. Tapi saya janji, jika itu benar, saya akan membantu. Dengan nyawa saya sekalipun. Rangga menutup mata. Air matanya jatuh pelan. Besok pagi, di terminal Leui Panjang. Jam 6, kata Rangga. Baik, saya akan datang sendiri. Tidak ada polisi lain. Janji. Telepon ditutup. Rangga menatap ponselnya lama. Lalu ia melihat ke arah kamar Laras yang sudah tertidur. Dan kamar ibunya yang lampunya masih menyala. Ia berbisik pelan, maaf, Bu. Maaf, Ras. Kakak tidak sengaja membawa masalah ini ke rumah. Ia menyimpan flash disk itu di bawah jok belakang taksi 07. Tempat yang sama seperti biasa.
Lalu ia duduk di kursi depan. Ia memejamkan mata. Hujan masih deras di luar. Besok pagi, semua akan dimulai. Dan ia tidak tahu apakah ia akan selamat atau tidak. Tapi satu hal ia tahu. Ia tidak akan lari. Tidak lagi. Pagi itu langit Bandung masih gelap. Hujan semalaman telah berhenti, tapi jalanan masih basah dan genangan air di pinggir jalan memantulkan cahaya lampu terminal yang kuning temaram. Rangga sudah tiba di terminal Lewi Panjang sejak pukul 5:30. Ia duduk di kursi depan taksi 07 sambil memegang secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Ia tidak tidur semalaman. Pikirannya tidak pernah berhenti berputar. Flashdisk itu kini tersimpan aman di bawah jok belakang. Dan dalam waktu setengah jam lagi, Sekar akan datang. Rangga masih ragu. Bukan karena ia tidak percaya pada Sekar, tapi karena ia tahu betapa kuatnya PT Sumber Bahagia Group. Perusahaan itu punya koneksi kemana-mana. Ke polisi, ke pemerintah, ke pengadilan. Jika Sekar ternyata berada di pihak mereka, maka semuanya akan berakhir. Ia akan ditangkap. Flashdisk akan disita. Mila mungkin sudah tidak bernyawa. Dan keluarganya akan tetap dalam ancaman. Tapi ia tidak punya pilihan. Sendirian, ia tidak akan pernah bisa melawan. Pukul 6 tepat, sebuah mobil polisi berhenti di pintu masuk terminal. Sekar turun sendirian. Tidak ada siapapun di belakangnya. Hari ini ia tidak memakai seragam polisi. Ia memakai jaket jeans biru tua dan celana hitam. Rambutnya dibiarkan tergerai sebahu. Wajahnya tanpa riasan. Sekar berjalan mendekati taksi 07. Rangga keluar dan berdiri di samping mobil. "Mas Rangga, terima kasih sudah bersedia bertemu," kata Sekar dengan suara lembut. "Terima kasih sudah datang sendirian, Bu," jawab Rangga. "Panggil saya Sekar saja. Di sini saya bukan polisi. Saya hanya wanita yang ingin membantu." Rangga mengangguk. Ia membuka pintu belakang taksi. "Silakan duduk." Sekar masuk. Rangga duduk di kursi depan dan menoleh ke belakang. Mereka berhadapan. Hening beberapa saat. "Bu, Sekar, saya tidak tahu harus mulai dari mana," kata Rangga. "Mulai dari awal," kata Sekar. "Tentang wanita yang naik taksi Mas Rangga 2 malam lalu. Saya yakin Mas Rangga tahu lebih banyak dari yang sudah Mas Rangga katakan kemarin." Rangga menarik napas panjang. Ia mengambil flashdisk dari bawah jok belakang. Benda kecil hitam itu ia letakkan di telapak tangannya. Sekar menatapnya dengan mata membesar. "Ini flashdisk milik Mila. Ia meninggalkannya di kursi belakang taksi saya malam itu. Saya tidak sengaja menemukannya. Di dalam flashdisk ini ada bukti penggelapan dana PT Sumber Bahagia Group. Puluhan miliar rupiah. Juga bukti bahwa Mila diancam akan dibunuh." Sekar terdiam. Wajahnya berubah pucat. "PT Sumber Bahagia Group?" tanyanya pelan. "Iya." Sekar kenal dengan perusahaan itu? Sekar tidak menjawab. Tangannya gemetar saat ia mengambil flashdisk itu dari tangan Rangga. Ia membolak-baliknya seolah ingin memastikan bahwa benda kecil itu nyata. "Mas Rangga, saya harus jujur pada Mas Rangga. Ayah saya adalah konsultan hukum PT Sumber Bahagia Group." Rangga terkejut. Matanya membelalak. "Maksud Sekar? Ayah saya, Kompol Purnawirawan Herman, mantan penyidik korupsi. Kini ia menjadi konsultan hukum perusahaan itu. Ia direkrut 3 tahun lalu. Dan sejak itu, ia berubah. Ia tidak pernah mau bicara tentang pekerjaannya. Ia menjadi tertutup, kasar, bahkan pada saya." Rangga menelan ludah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang ia harapkan menjadi penyelamat justru memiliki ayah yang bekerja untuk musuhnya. "Sekar, apakah ayah Sekar tahu tentang kasus ini?" tanya Rangga hati-hati. Sekar menggeleng. "Saya tidak tahu, tapi saya curiga. Seminggu sebelum Mila hilang, ayah saya menerima telepon dari seseorang. Ia bicara dengan suara berbisik. Saya hanya mendengar satu kalimat. Jaga anak buah Mila. Jangan sampai buktinya keluar." Rangga merasakan dadanya berdegup kencang. Itu berarti Herman tahu tentang Mila. Bahkan mungkin Herman terlibat dalam upaya menutupi kasus ini. "Sekar, apakah Sekar bersedia membuka flashdisk ini dengan saya?" tanya Rangga. Sekar menatap flashdisk di tangannya. Ia mengangguk pelan. "Tapi tidak di sini, di kantor saya. Lebih aman." Rangga setuju. Sekar keluar dari taksi dan masuk ke mobil polisinya. Rangga mengikuti di belakang dengan taksi 07. Mereka berdua melaju meninggalkan terminal menuju Polres Bandung. Perjalanan ke Polres memakan waktu sekitar 30 menit.
Sepanjang jalan, Rangga tidak bisa berhenti memikirkan Herman. Mantan komandan yang dulu ia hormati. Kini menjadi konsultan perusahaan yang sama yang memecatnya. Sekar memarkir mobilnya di halaman belakang Polres. Ia membawa Rangga masuk melalui pintu samping agar tidak banyak yang melihat. Ruangan Sekar kecil. Hanya ada meja, laptop, dan lemari arsip. Dindingnya putih polos tanpa hiasan. Sekar menyalakan laptopnya. Rangga mencolokkan flash disk. Jendela folder terbuka. Sekar membuka satu persatu file. Laporan keuangan. Transfer dana. Nama-nama penerima suap. Termasuk satu nama yang membuat Sekar membeku. Di file bernama penerima suap 2023 XLS, baris ketiga dari atas, tertulis, Herman Wirawan, konsultan hukum. Jumlah transfer, 2,5 miliar rupiah. Tujuan, pengurusan kasus penggelapan dana karyawan. Sekar menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya berkaca-kaca. Ayah saya menerima suap. Rangga hanya diam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu perasaan Sekar. Ia pernah mengalaminya sendiri. Ketika orang yang ia hormati ternyata berdiri di pihak yang salah. Sekar, saya tahu ini berat. Tapi Sekar harus memilih. Apakah Sekar akan melindungi ayah Sekar? Atau melindungi keadilan? Sekar menangis. Air matanya jatuh deras. Ia tidak pernah menangis di depan orang lain. Tapi hari ini ia tidak bisa menahannya. Mas Rangga, ayah saya satu-satunya keluarga saya. Ibu saya sudah meninggal 3 tahun lalu. Ayah saya yang menghidupi saya. Ayah saya yang membiayai kuliah saya sampai menjadi polwan. Sekarang saya harus memenjarakan ayah saya sendiri? Rangga duduk di kursi di depan Sekar. Ia menatap wanita itu dengan mata teduh. Sekar, saya juga punya ibu. Saya juga punya adik. Saya tahu bagaimana rasanya melawan orang yang kita cintai karena kebenaran. 5 tahun lalu, saya kehilangan segalanya karena saya memilih jujur. Saya dipecat. Saya difitnah. Saya menjadi sopir taksi. Tapi saya tidak menyesal. Karena setidaknya saya bisa tidur nyenyak di malam hari. Sekar mengusap air matanya. Ia menatap Rangga lama. Lalu ia berdiri. Baik, saya akan membantu Mas Rangga. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Jangan biarkan ayah saya masuk penjara. Biarkan ia menjadi saksi. Saya akan membujuknya. Rangga mengangguk. Saya tidak punya niat membenci ayah Sekar. Saya hanya ingin keadilan untuk karyawan yang uangnya dicuri. Dan untuk Mila. Mila masih hidup, Sekar. Saya yakin ia diculik. Kita harus menyelamatkannya. Sekar mengangguk. Ia mengambil ponselnya. Saya akan menghubungi ayah saya. Saya akan memintanya datang ke sini. Tapi Mas Rangga harus janji. Jangan marah. Jangan bentak. Biarkan saya yang bicara. Rangga setuju. Sekar menekan nomor panggilan. Telepon dijawab setelah 2 kali dering. Ayah, saya Sekar. Ayah bisa ke kantor saya sekarang? Ada yang harus saya tunjukkan pada ayah. Suara Herman terdengar di seberang. Ada apa, Sekar? Suaramu aneh. Nanti ayah tahu. Ini penting. Tolong datang sekarang. Telepon ditutup. Sekar menatap Rangga. Wajahnya masih basah air mata, tapi matanya sekarang tegas. Ia akan datang. Kita tunggu. Rangga duduk diam. Di dalam dadanya, ada perasaan campur aduk. Takut, marah, harap. Ia akan bertemu lagi dengan Herman setelah 5 tahun. Pria yang dulu menjadi komandannya. Yang dulu mengusirnya dengan tuduhan tidak bersalah. Yang kini berdiri di sisi musuh. Pintu terbuka 1 jam kemudian. Herman masuk dengan langkah tegap. Wajahnya masih sama seperti dulu. Keras, angkuh, bermartabat. Pakaiannya rapi. Jas abu-abu dengan kemeja putih. Sepatu pantofel mengilap. Tapi begitu matanya menangkap sosok Rangga yang duduk di kursi, langkahnya terhenti. Wajahnya berubah. Dari tegas menjadi terkejut. Lalu dari terkejut menjadi pucat. Kamu, Rangga, bisik Herman. Rangga berdiri. Ia menatap mantan komandannya dengan mata tenang. Selamat siang, komandan, kata Rangga pelan. Herman tidak menjawab. Ia menoleh ke Sekar. Anakku, kenapa dia ada di sini? Apa maksud semua ini? Sekar berdiri di antara mereka berdua. Ia memegang flash disk di tangannya. Ayah, Mas Rangga yang menemukan flash disk ini. Flash disk milik Mila, mantan karyawan PT Sumber Bahagia Group.
Di dalamnya ada bukti penggelapan dana. Dan ada satu nama di sana. Nama ayah. Herman membeku. Wajahnya semakin pucat. Tangannya gemetar. Sekar, ayah bisa jelaskan. Ayah tidak korup. Ayah hanya diminta menjadi konsultan. Ayah tidak tahu tentang uang itu. Sekar menangis lagi. Ayah, Mas Rangga sudah menunjukkan buktinya. 2,5 miliar rupiah masuk rekening ayah. Ayah ingin bilang ayah tidak tahu? Herman terdiam. Ia menunduk. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, Rangga melihat pria sekaku Herman menangis. Sekar, maafkan ayah. Ayah salah. Ayah butuh uang. Ayah punya utang. Ayah tidak tega membebani kamu. Herman terisak. Sekar memeluk ayahnya. Mereka menangis bersama. Rangga hanya berdiri di sudut ruangan. Ia menunduk. Ia tidak tega melihat pemandangan itu. Setelah beberapa lama, Herman melepaskan pelukan. Ia menatap Rangga. Rangga, 5 tahun lalu saya memecat kamu karena saya diperintah. Saya tidak punya pilihan. Saya pengecut. Saya minta maaf. Rangga menghela napas. Ia berjalan mendekat. Lalu ia mengulurkan tangan. Komandan, saya tidak perlu maaf. Saya perlu komandan menjadi saksi. Bantu saya buka kasus ini. Bantu saya selamatkan Mila. Dan bantu saya buat perusahaan itu bertanggung jawab. Herman menatap tangan Rangga lama. Lalu ia menjabatnya erat. Baik, aku akan bantu. Apapun risikonya. Sekar tersenyum di sela air matanya. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa ada harapan. Tapi di luar Polres, di balik pagar besi, sebuah mobil hitam tanpa plat berhenti. Di dalamnya, seseorang menekan tombol panggilan. Bos, target sudah berkumpul di Polres. Ada sopir taksi, ada mantan komandan, dan ada anak buah yang mungkin akan membelot. Apa yang harus kami lakukan? Suara di seberang menjawab dingin. Diam dulu, kita tunggu. Jika mereka bergerak, kita habisi semuanya. Mobil hitam itu melaju pergi, meninggalkan Polres yang mulai ramai oleh aktivitas pagi. Rangga, Sekar, dan Herman tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi. Bahwa setiap langkah mereka sudah diprediksi. Bahwa bahaya yang lebih besar sedang menunggu di tikungan berikutnya. Keputusan telah diambil. Herman akan menjadi saksi dalam kasus penggelapan dana PT Sumber Bahagia Group. Tapi ada satu syarat. Herman meminta waktu 1 hari untuk mengumpulkan dokumen tambahan dari kantornya. Dokumen yang bisa memperkuat bukti flash disk dan menunjukkan siapa saja penerima suap lainnya. Sekar tidak sepenuhnya setuju. Ia khawatir ayahnya akan melarikan diri atau justru memberitahu pihak perusahaan. Tapi Rangga memintanya untuk percaya. Biarkan komandan membuktikan niat baiknya, Sekar. Kata Rangga, kita tidak bisa memaksa orang berubah dalam semalam. Tapi kita bisa memberi kesempatan. Sekar menghela napas. Baik, tapi ayah harus janji. Tidak memberitahu siapapun tentang pertemuan ini. Termasuk rekan-rekan ayah di perusahaan. Herman mengangguk. Aku janji, nak. Ayah tidak akan mengkhianati kalian. Mereka berpisah. Herman pulang ke rumahnya di kawasan Dago. Sekar kembali ke tugasnya di Polres. Rangga kembali ke terminal untuk bekerja seperti biasa. Flash disk itu kini disimpan aman di dalam tas dinas Sekar. Rangga hanya membawa salinannya di ponselnya. Sebuah antisipasi jika terjadi sesuatu. Rangga menjalani hari itu dengan perasaan yang berbeda. Ada beban yang terangkat dari pundaknya. Ia tidak lagi sendirian. Sekar dan Herman, meskipun dengan caranya masing-masing, kini berada di pihak yang sama. Tapi di sisi lain, ada rasa cemas yang tidak bisa ia hilangkan. Preman yang datang ke rumahnya tadi malam. Mereka bilang akan kembali besok pagi. Artinya, waktu sangat sempit. Sore harinya, Rangga memutuskan pulang lebih awal. Ia ingin memastikan ibunya dan Laras dalam keadaan aman. Ia juga ingin memberitahu mereka untuk sementara waktu mengungsi ke rumah saudara di luar kota. Tapi ketika taksi 07 memasuki gang sempit menuju rumahnya, Rangga langsung tahu ada yang tidak beres. Gang itu sepi, terlalu sepi. Biasanya di sore hari, anak-anak tetangga bermain bola di gang ini. Ibu-ibu duduk di teras sambil mengobrol. Sekarang tidak ada siapapun, hanya daun-daun kering yang bertebaran di tanah basah. Rangga memarkir taksi di depan rumah. Ia turun dengan langkah hati-hati. Pintu rumah setengah terbuka. Lampu di dalam tidak menyala. Padahal ibunya tidak pernah membiarkan rumah gelap sebelum maghrib. Bu, panggil Rangga pelan.
Tidak ada jawaban. Ras, panggilnya lagi. Sunyi. Rangga mendorong pintu. Rumah itu kosong. Sofa lusuh di ruang tamu terbalik. Meja kayu kecil bergeser dari tempatnya. Di lantai, ada secari kertas. Rangga memungutnya dengan tangan gemetar. Di atas kertas itu tertulis dengan tulisan tangan yang kasar. Flash disk belum kita temukan. Ternyata tidak ada di rumah. Jadi sekarang kita bawa 2 nyawa sebagai gantinya. Tukar flash disk dengan keluarga. Besok jam 10 malam. Lokasi menyusul. Jangan bawa polisi. Rangga jatuh berlutut di lantai. Dadanya sesak. Nafasnya tersengal. Ia membaca kertas itu berulang kali seolah-olah dengan membacanya berulang kali, kata-kata itu akan berubah menjadi kebohongan. Tapi tidak. Ibunya, adiknya, mereka telah diculik. Rangga menggedor lantai dengan tinjunya. Sakit, marah, takut. Semua bercampur jadi satu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perlawanannya terhadap perusahaan itu akan membawa malapetaka sampai ke keluarganya. Ia pikir dengan menyembunyikan flash disk dan bekerja sama dengan Sekar, semuanya akan terkendali. Ternyata ia salah. Musuhnya tidak pernah main-main. Rangga mengeluarkan ponsel. Jarinya gemetar saat menekan nomor Sekar. Sekar, tolong. Ibu saya dan adik saya diculik. Apa? Sekar terkejut. Kapan? Mas? Baru saja. Rumah saya acak-acakan. Ada surat. Mereka minta flash disk sebagai tebusan. Besok jam 10 malam. Sekar menarik napas panjang. Saya akan ke sana sekarang. Jangan lakukan apapun sendirian. Janji. Rangga tidak menjawab. Ia menutup telepon lalu duduk di lantai ruang tamu yang porak-poranda. Di tangannya, surat ancaman itu masih tergenggam. Ia memejamkan mata. Dalam gelap kelopak matanya, ia melihat wajah ibunya. Wajah laras yang selalu tersenyum. Dan ia berbisik. Allah, jangan ambil mereka. Ambil saya saja. Saya yang salah. Saya yang membawa masalah ini. Mereka tidak tahu apa-apa. Sekar tiba 20 menit kemudian. Ia datang bersama 2 polisi lain. Mereka mengamankan tempat kejadian, mengambil foto, dan memeriksa sidik jari. Tapi Rangga tahu itu semua hanya formalitas. Pelaku bukan maling biasa. Mereka adalah preman bayaran yang terlatih. Sidik jari mereka mungkin tidak terdaftar di database kepolisian manapun. Sekar duduk di samping Rangga. Wajahnya muram. Mas Rangga, saya minta maaf. Ini semua terjadi karena saya mengajak Mas Rangga bekerja sama. Rangga menggeleng. Bukan salah Sekar. Ini salah saya. Saya yang memutuskan tidak menyerahkan flash disk itu sejak awal. Saya yang berpikir saya bisa melawan mereka sendirian. Sekar menatap Rangga. Matanya berkaca-kaca. Kita akan selamatkan mereka, Mas. Saya janji. Tapi Mas Rangga harus tenang. Kita perlu rencana. Rangga mengangkat wajah. Matanya merah. Tapi di sana ada api yang tidak pernah padam. Saya sudah punya rencana, Sekar. Saya akan datang sendiri ke lokasi penukaran. Saya akan membawa flash disk palsu. Sementara itu, Sekar dan tim polisi harus mengikuti dari jauh. Tangkap mereka setelah ibu saya dan Laras aman. Sekar menggeleng. Itu terlalu berbahaya. Mas Rangga bisa mati. Rangga tersenyum pahit. Saya sopir taksi, Sekar. Saya sudah mati secara sosial 5 tahun lalu. Tidak ada yang rugi jika saya mati sungguhan. Jangan bicara begitu. Sekar memegang bahu Rangga erat-erat. Ada orang yang sayang sama Mas Rangga. Ibu Mas Rangga, Laras. Saya juga. Rangga menatap Sekar. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di mata wanita itu. Bukan sekadar rasa iba. Bukan sekadar kewajiban sebagai polisi. Tapi rasa yang lebih dalam. Rasa yang tidak bisa ia sebutkan. Sekar, jangan. Saya sopir taksi. Sekar Polwan. Dunia kita berbeda. Dunia tidak pernah memilih siapa yang pantas untuk siapa. Mas. Jawab Sekar pelan. Saya sudah dewasa. Saya tahu apa yang saya rasakan. Mereka berdua diam. Hening. Suara angin malam terdengar dari luar. Gang itu masih sunyi. Rumah itu masih porak-poranda. Tapi di tengah kekacauan itu, ada kehangatan kecil yang tumbuh. Kehangatan yang tidak pernah mereka rencanakan. Tapi tidak ada waktu untuk merasakannya lebih lama. Ponsel Rangga berdering. Nomor tidak dikenal. Rangga mengangkat. Halo, suara pria berat di seberang. Sopir taksi. Lo masih hidup ternyata. Bagus.
Jangan coba-coba kabur. Besok jam 10 malam. Lokasi di gudang kosong daerah Cimahi. Lo datang sendiri. Bawa flash disk. Kalau lo bawa polisi, 2 nyawa itu melayang. Paham? Rangga menghela napas. Paham. Telepon ditutup. Rangga menatap Sekar. Gudang kosong di Cimahi. Besok jam 10 malam. Saya harus datang sendiri. Sekar menggigit bibirnya. Kita bisa pasang pelacak di pakaian Mas Rangga. Atau di flash disk palsu itu. Rangga mengangguk. Lakukan. Tapi hati-hati. Jangan sampai mereka curiga. Mereka berdua mulai menyusun rencana. Sementara itu, di gudang kosong di Cimahi, Neneng dan Laras duduk di lantai semen yang dingin. Tangan mereka terikat. Mulut mereka ditutup lakban. Laras menangis. Neneng berusaha tenang meskipun hatinya hancur. Di sudut gudang, 3 pria berjaga. Mereka tidak bicara. Hanya merokok sambil menatap ponsel masing-masing. Di luar, makin larut. Langit Bandung gelap tanpa bintang. Seperti ikut bersedih dengan nasib keluarga kecil itu. Malam itu Rangga tidak pulang ke rumahnya yang sudah porak-poranda. Ia memilih tinggal di dalam taksi 07 yang terparkir di halaman belakang Polres. Sekar memberikan jaket tebal dan sekotak nasi bungkus. Rangga menerimanya tanpa banyak bicara. Matanya kosong menatap jalanan yang gelap. Sekar duduk di sampingnya di kursi depan taksi. Mereka berdua diam. Hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar. Mas Rangga, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada keluarga Mas Rangga, kata Sekar akhirnya memecah keheningan. Rangga tidak menoleh. Sekar, saya hanya sopir taksi. Saya tidak punya senjata. Saya tidak punya pelatihan. Saya tidak tahu cara melawan preman bersenjata. Satu-satunya yang saya punya hanyalah flash disk palsu ini. Ia mengeluarkan sebuah flash disk hitam dari sakunya. Isinya hanya file kosong. Saya berharap mereka tidak sempat memeriksanya sebelum ibu saya dan Laras aman. Sekar mengambil flash disk itu. Ia membolak-baliknya. Mas Rangga, saya akan memasang pelacak mikro di dalam flash disk ini. Ukurannya sangat kecil. Tidak akan terlihat dengan mata telanjang. Dengan begitu, kami bisa melacak lokasi Mas Rangga setelah penukaran. Rangga mengangguk. Lalu apa yang Sekar lakukan setelah saya pergi ke gudang? Sekar menarik napas panjang. Kami akan mengikuti dari jarak 1 kilometer. Setelah Mas Rangga masuk ke gudang, kami akan menunggu sekitar 10 menit. Jika semuanya berjalan lancar dan keluarga Mas Rangga keluar, kami akan segera menangkap para pelaku. Tapi jika terjadi sesuatu, kami akan masuk paksa. Rangga menatap Sekar. Dan jika mereka membunuh saya sebelum keluarga saya keluar? Sekar terdiam. Matanya berkaca-kaca. Itu sebabnya saya harus memastikan Mas Rangga tidak sendirian di dalam sana. Saya akan menyusup masuk sebelum Mas Rangga tiba. Rangga terkejut. Maksud Sekar? Sekar akan masuk ke gudang lebih dulu? Sekar mengangguk. Saya sudah mempelajari denah gudang itu. Ada pintu belakang yang tidak dijaga. Saya bisa masuk dari sana dan bersembunyi di balik tumpukan karung. Jika terjadi sesuatu, saya bisa melindungi Mas Rangga dari dalam. Rangga menggeleng. Terlalu berbahaya, Sekar. Sekar Polwan. Bukan tentara. Sekar tidak wajib mati untuk saya. Sekar tersenyum. Bukan karena tugas, Mas. Karena saya ingin. Karena saya tidak tega melihat Mas Rangga berjuang sendirian. Rangga menatap Sekar lama. Ada perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa hangat di dadanya yang sempit. Rasa yang sudah lama tidak ia rasakan sejak ia dipecat 5 tahun lalu. Sekar, kenapa Sekar begitu baik pada saya? Kita baru kenal beberapa hari. Sekar menunduk. Matanya menghindar. Karena Mas Rangga jujur, Mas. Karena Mas Rangga berani. Karena di dunia yang penuh dengan orang korup, Mas Rangga memilih tetap berdiri di pihak yang benar. Itu langka. Itu membuat saya kagum. Rangga tidak menjawab. Ia hanya menatap jalanan yang gelap. Di dalam hatinya, ia berdoa semoga besok semuanya berjalan lancar. Semoga ibunya dan Lara selamat. Semoga Sekar tidak terluka. Semoga ia sendiri masih hidup untuk melihat matahari terbit lagi. Keesokan harinya, Rangga tidak pergi ke terminal. Ia mematikan ponselnya agar tidak dilacak oleh pihak musuh. Ia hanya duduk di dalam taksi 07 sambil mempersiapkan diri. Sekar datang menjelang siang membawa sebuah rompi anti peluru. Pakai ini, Mas, kata Sekar. Rangga terkejut. Bukannya rompi anti peluru ini milik polisi? Sekar bisa kena masalah jika ketahuan. Tidak akan ketahuan.
Saya pinjam dari teman. Katanya untuk latihan. Sekar tersenyum tipis. Pakai saja. Saya tidak mau Mas Rangga mati. Rangga memakai rompi itu di bawah jaket tebalnya. Rasanya berat, tapi juga membuatnya merasa sedikit lebih aman. Sekar juga menunjukkan flash disk yang sudah dipasangi pelacak. Pelacak ini akan mengirim sinyal ke ponsel saya. Selama Mas Rangga bergerak, saya bisa tahu di mana posisi Mas Rangga. Begitu Mas Rangga berhenti, kami tahu itu lokasi gudang. Rangga mengambil flash disk itu. Ia memasukkannya ke saku celana. Baik, saya siap. Belum, Mas. Sekar mengeluarkan sebuah ponsel kecil berwarna hitam. Ini ponsel khusus. Hanya ada satu kontak di dalamnya. Nomor saya. Jika Mas Rangga dalam bahaya, cukup tekan satu tombol. Saya akan datang. Rangga menerima ponsel itu. Tangannya gemetar. Sekar, saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Tidak usah bilang apa-apa, kata Sekar. Yang penting Mas Rangga pulang hidup-hidup. Sama ibu dan Laras. Mereka berdua diam sejenak. Hening. Angin sore berhembus membawa aroma tanah basah. Sekar, bisik Rangga akhirnya. Jika saya tidak pulang nanti, tolong jaga Laras. Ia masih kuliah. Ia punya mimpi menjadi sarjana. Sekar menangis. Jangan bicara seperti itu, Mas. Mas Rangga pasti pulang. Saya jamin. Rangga tersenyum. Senyum yang pahit. Senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Jam menunjukkan pukul 8:30 malam. Ponsel Rangga berdering. Nomor tidak dikenal. Sopir taksi, sekarang lo berangkat. Ikuti jalan tol Pasteur keluar arah Cimahi. Nanti kami kasih tahu bloknya. Jangan coba-coba matikan ponsel. Kami pantau terus. Baik, kata Rangga singkat. Ia menyalakan mesin taksi 07. Sekar berdiri di samping mobil. Matanya basah. Mas, hati-hati. Rangga mengangguk. Taksi 07 melaju perlahan meninggalkan halaman belakang Polres. Sekar segera masuk ke mobil polisinya. Ia mengikuti dari jarak aman sekitar 2 km. Di sampingnya, 2 polisi lain ikut dalam mobil berbeda. Perjalanan menuju Cimahi memakan waktu sekitar 40 menit. Sepanjang jalan, ponsel Rangga terus menerima perintah belok. Kanan, kiri, lurus, terus. Hingga akhirnya ia tiba di sebuah jalan tanah yang gelap. Tidak ada lampu, tidak ada rumah. Hanya pohon-pohon tinggi di kiri kanan. Di ujung jalan, tampak sebuah bangunan besar. Gudang kosong. Catnya mengelupas. Atapnya bolong-bolong. Di depan gudang, 2 pria berdiri sambil memegang senter. Rangga memarkir taksi. Ia turun. Tangannya di saku memegang flash disk palsu. Ia berjalan mendekat. Salah satu pria menyorotkan senter ke wajahnya. Lo sendirian? Sendirian, kata Rangga. Buktikan. Buka jaket lo. Rangga membuka jaketnya. Rompi anti peluru tidak terlihat karena warnanya hitam seperti kaos dalam. Pria itu mengangguk. Ikut kami, jangan banyak tingkah. Rangga mengikuti mereka masuk ke dalam gudang. Di dalam, gelap. Hanya ada beberapa lampu minyak yang menyala redup. Di sudut gudang, Rangga melihat ibunya dan Laras. Mereka duduk di lantai. Tangan terikat. Mulut tertutup lakban. Laras menangis. Neneng berusaha tegar. Bu, Ras. Bisik Rangga. Diam. Perintah pria itu. Sekarang serahkan flash disk-ka. Rangga mengeluarkan flash disk dari saku. Ini, sekarang lepaskan keluarga saya. Pria itu mengambil flash disk. Ia menyerahkannya pada rekannya yang memegang laptop. Rekannya mencolokkan flash disk. Jendela folder terbuka. File-file kosong. Ini kosong, Bang, kata rekannya. Pria tertinggi itu menatap Rangga dengan mata marah. Lo berani bawa flash disk palsu? Rangga mundur selangkah. Itu satu-satunya yang saya punya. Berbohong. Pria itu mengeluarkan pistol dari balik jaketnya. Lo pasti menyembunyikan yang asli. Katakan di mana atau saya tembak satu persatu keluarga lo. Seketika itu juga, lampu gudang padam. Semua gelap. Suara teriakan. Suara langkah kaki. Suara benda jatuh. Rangga tidak membuang waktu. Ia berlari ke arah ibunya dan Laras. Tangannya meraba-raba dalam gelap. Ras, Bu, di mana kalian? Kak, di sini. Suara Laras pelan. Rangga meraih tangan Laras. Ia memotong lakban di mulutnya dengan pisau kecil yang ia sembunyikan di saku.
Lalu ia memotong tali di tangan Laras dan ibunya. "Kita keluar. Cepat," bisik Rangga. Sementara itu, di dalam kegelapan, Sekar bergerak lincah. Ia masuk dari pintu belakang saat lampu padam. Ia sudah mematikan aliran listrik utama dari luar. Kini ia menggunakan kacamata penglihatan malam yang ia bawa dari Polres. Satu persatu ia melumpuhkan preman itu. Pukul, tendang, banting. 3 orang jatuh. 2 orang masih berdiri, tapi mereka tidak bisa melihat apapun. "Sekar, kesini," suara Rangga dari dekat pintu. Sekar berlari ke arah suara itu. Ia bergabung dengan Rangga dan keluarganya. Mereka berlari menuju taksi 07. Tapi di luar, 2 mobil hitam datang. Lampu sorot menyala terang menyilaukan mata mereka. "Kita terkepung," kata Sekar dengan napas terengah. Rangga berdiri di depan ibunya dan Laras. Ia tidak mundur. Ia hanya berbisik pada Sekar, "Bawa ibu dan Laras ke mobil. Saya yang akan hadapi mereka." "Tidak, Mas. Saya tidak akan pergi tanpa Mas Rangga." "Sekar, ini perintah saya sebagai kepala keluarga. Bawa mereka pergi." Sekar tidak sempat menjawab. Dari balik lampu sorot, seorang pria keluar dari mobil. Wajahnya dingin, matanya tajam. Ia tersenyum. "Malam yang indah untuk mati, sopir taksi." Rangga mengepalkan tangan. Ia tahu malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Dan ia tidak tahu apakah ia akan melihat matahari terbit lagi. Lampu sorot dari 2 mobil hitam itu menyilaukan. Rangga mengangkat tangannya untuk melindungi mata. Di belakangnya, Sekar berdiri dengan tubuh melindungi Neneng dan Laras. Ketiga preman yang tadi dilumpuhkan Sekar di dalam gudang kini sudah bangkit dan bergabung dengan kawanan baru yang datang. Total ada 8 orang. 2 di antaranya memegang senjata api. Pria yang baru keluar dari mobil hitam itu melangkah maju. Wajahnya tidak asing bagi Sekar. Pria itu bernama Tony. Ia adalah tangan kanan Direktur PT Sumber Bahagia Group. Seorang mantan polisi yang dipecat karena kasus pemerasan. Kini ia bekerja sebagai kepala keamanan tidak resmi perusahaan. Tugasnya membersihkan masalah. "Dengan cara apapun, Rangga, akhirnya kita bertemu," kata Tony sambil tersenyum. "Saya dengar kamu hebat. Bisa menyembunyikan flash disk itu selama 5 tahun. Tapi sekarang saatnya berakhir." Rangga tidak menjawab. Ia hanya menatap Tony dengan mata dingin. Di dalam hatinya, ia berdoa semoga tim polisi yang dipimpin Sekar sudah dalam perjalanan. Tapi ponselnya tidak berbunyi. Tidak ada tanda-tanda bantuan datang. Tony melangkah lebih dekat. "Sekarang serahkan flash disk yang asli, bukan yang palsu. Saya tahu kamu pasti menyimpannya di tempat aman. Berikan sekarang, dan saya biarkan keluarga kamu pulang." Rangga menggeleng. "Flash disk asli tidak ada pada saya. Saya sudah berikan pada orang yang lebih berani dari saya." Tony tertawa. "Oh, siapa? Polwan cantik di belakang kamu itu?" Ia menunjuk ke arah Sekar. "Dia tidak bisa menyelamatkan kamu, Rangga. Dia hanya anak kecil yang bermain polisi." Sekar mundur selangkah. Tangannya meraba pinggang tempat ia menyimpan senjata. Tapi Tony lebih cepat. Ia mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke arah Sekar. "Jangan coba-coba, Nona polisi. Tangan saya lebih cepat dari mata kamu." Sekar berhenti. Ia tidak berani mengambil risiko. Laras menangis di belakangnya. Neneng memejamkan mata sambil terus berdoa. Rangga berdiri di antara Tony dan keluarganya. Ia tidak punya senjata. Ia tidak punya kekuatan. Ia hanya punya nyawa. Dan ia bersedia memberikannya demi orang-orang yang ia cintai. "Tony, lepaskan mereka. Saya yang kamu cari. Bawa saya. Tapi biarkan ibu dan adik saya pergi." Tony menggeleng. "Bukan begitu caranya, Rangga. Saya butuh flash disk itu. Tanpa flash disk, bos saya tidak akan membayar saya. Jadi, katakan di mana flash disk itu. Atau saya tembak satu persatu." Ia mengarahkan pistolnya ke arah Laras. "Jangan," teriak Rangga. "Maka tembak atau tidak?" Tony tersenyum sinis. Seketika itu juga, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Dor, dor, dor. Bukan dari pistol Tony, tapi dari arah belakang gudang. Lampu sorot mobil hitam itu mati satu persatu. Suara sirine polisi mulai terdengar mendekat. Tony panik. Siapa yang bawa polisi? Anak buahnya saling pandang. Tidak ada yang mengaku. Rangga tersenyum. Ia tahu itu.
Sekar sudah mengirim sinyal lokasi melalui ponselnya sebelum mereka masuk ke gudang. Tim polisi yang dipimpin oleh Komandan Reserse Kriminal sudah dalam perjalanan sejak 1 jam lalu. Mereka sengaja datang terlambat agar Tony dan anak buahnya lengkap semua. Kita kena tipu, teriak salah satu anak buah Tony. Cepat kabur. Tidak sempat. 2 mobil polisi masuk ke area gudang. Lampu rotator biru merah menyala terang. Polisi turun dengan senjata teracung. Angkat tangan. Jangan ada yang bergerak. Tony mencoba melarikan diri ke arah mobil hitamnya. Tapi seorang polisi menembak ban mobil itu. Mobil oleng dan berhenti. Tony terjatuh. Ia bangkit dan mencoba lari ke arah belakang gudang. 2 polisi mengejarnya. Sementara itu, Rangga segera memeluk ibunya dan Laras. Bu, Ras, kalian aman. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Neneng menangis. Rang, nak, ibu takut sekali. Laras juga menangis memeluk kakaknya. Kak, jangan tinggalin aku lagi. Aku takut. Rangga mengusap air mata adiknya. Tidak akan, Ras. Kakak janji. Sekar berdiri di samping mereka. Ia menatap Rangga dengan mata berkaca-kaca. Mas Rangga selamat. Kita semua selamat, Sekar. Karena Sekar. Terima kasih. Sekar tersenyum. Ia hampir jatuh karena lemas. Rasa tegang yang ia tahan selama berjam-jam kini lurus semua. Rangga menangkap bahunya. Hati-hati, Sekar. Saya baik-baik saja, Mas. Hanya sedikit pusing. Mereka berdua berdiri di tengah keramaian polisi yang sedang mengamankan para pelaku. 3 orang berhasil ditangkap langsung. Tony berhasil ditangkap di belakang gudang setelah kakinya terkilir saat melompati parit. 5 orang lainnya mencoba kabur lewat kebun tebu di belakang, tapi polisi sudah mengepung dari semua sisi. Komandan Reserse Kriminal, AKBP Ferry, mendekati Sekar. Bagus, Sekar. Operasi ini berhasil. Kamu berani. Terima kasih, Komandan. Tapi ini berkat Mas Rangga. Tanpa dia, kita tidak akan pernah tahu tentang kasus ini. AKBP Ferry menatap Rangga. Ia mengulurkan tangan. Mas Rangga, saya dengar cerita dari Sekar. Anda whistleblower yang dipecat 5 tahun lalu. Maaf, sistem kami waktu itu gagal melindungi Anda. Rangga menjabat tangan itu. Saya hanya melakukan yang benar, Komandan. Tidak perlu minta maaf. AKBP Ferry mengangguk. Mulai malam ini, kami akan menangani kasus PT Sumber Bahagia Group secara serius. Flash disk asli sudah kami amankan. Herman juga sudah memberikan kesaksiannya. Perusahaan itu akan kami bongkar. Rangga menghela napas. Ada rasa lega yang sangat besar di dadanya. Setelah 5 tahun berjuang sendirian, akhirnya keadilan mulai terlihat. Tapi di tengah keramaian itu, ponsel Sekar berdering. Ia mengangkat. Halo, Sekar, ini Ayah. Suara Herman terdengar parau. Ayah, di mana Ayah sekarang? Di rumah. Ayah dikepung. Mereka tahu Ayah menjadi saksi. Ada 5 orang di luar rumah. Mereka membawa senjata. Ayah tidak bisa keluar. Wajah Sekar pucat. Komandan, rumah Ayah saya diserang. Saya harus pergi. AKBP Ferry mengangguk. Bawa tim kecil. Kami akan menyusul. Rangga mendengar percakapan itu. Ia menatap Sekar. Saya ikut. Tidak, Mas. Mas Rangga harus istirahat. Bawa ibu dan Laras ke tempat aman. Rangga menggeleng. Saya tidak akan meninggalkan Sekar sendirian. Setelah semua yang Sekar lakukan untuk saya, sekarang giliran saya. Sekar tidak punya waktu untuk berdebat. Ia berlari ke mobil polisi. Rangga mengikuti. Mereka berdua melaju kencang menuju rumah Herman di kawasan Dago. Di belakang mereka, taksi 07 tertinggal. Di dalamnya, Neneng dan Laras duduk berdua. Laras menatap kepergian kakaknya dengan cemas. Bu, kakak kemana? Neneng memejamkan mata. Kakak kamu sedang berjuang untuk kebenaran. Nak, doakan dia. Laras mengangguk. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat. Langit malam di atas Bandung gelap. Tidak ada bintang. Angin berhembus kencang membawa bau hujan. Badai belum berakhir. Badai baru saja dimulai. Mobil polisi melaju kencang menembus jalanan Bandung yang mulai sepi. Sekar duduk di kursi depan, tangannya erat memegang setir. Di sampingnya, Rangga duduk diam dengan pandangan lurus ke depan. Di kursi belakang, 2 polisi lainnya bersiap dengan senjata masing-masing. Sekar, berapa lama lagi? Tanya Rangga. 15 menit.
Tapi kami bisa sampai dalam 10 jika tidak ada macet. Rangga mengangguk. Ia memegang ponsel kecil pemberian Sekar. Belum ada panggilan masuk dari Herman sejak tadi. Itu bisa berarti dua hal. Herman masih aman. Atau Herman sudah tidak bisa menelepon. Sekar menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. Ayahnya bukan pria sempurna. Ia korup. Ia menerima suap. Tapi ia tetap ayahnya. Satu-satunya keluarga yang ia miliki setelah ibu meninggal. Sekar, kita akan sampai tepat waktu, kata Rangga pelan. Sekar tidak menjawab. Ia hanya menekan pedal gas lebih dalam. Mobil polisi memasuki kawasan perumahan Dago sekitar pukul 11 malam. Jalanan di sini sepi. Rumah-rumah besar dengan pagar tinggi tampak gelap. Hanya beberapa lampu taman yang masih menyala. Sekar mematikan lampu rotator agar tidak menarik perhatian. Ia memarkir mobil agak jauh dari rumah Herman. Mereka turun dengan hati-hati. Komandan, saya dan tim akan masuk dari belakang, kata salah satu polisi. Sekar mengangguk. Saya dan Mas Rangga akan masuk dari depan. Kita serang bersamaan. Mereka berpisah. Sekar dan Rangga merayap di sepanjang pagar rumah Herman. Pagar besi hitam setinggi 2 meter. Di balik pagar, halaman rumah tampak gelap. Tidak ada lampu. Tidak ada suara. Sekar mengeluarkan pistolnya. Rangga hanya memegang senter kecil. Ia tidak punya senjata, tapi ia tidak takut. Ia sudah melalui malam yang lebih menakutkan di gudang Cimahi. Mereka masuk melalui pintu taman yang tidak terkunci. Halaman belakang rumah Herman luas. Ada kolam ikan kecil dan beberapa pot bunga. Di sudut halaman, tampak bayangan orang bergerak. Sekar, di sana, bisik Rangga sambil menunjuk. Dua pria berdiri di dekat pintu belakang. Mereka memegang pentungan besi. Sekar mengarahkan pistolnya. Polisi, angkat tangan. Kedua pria itu terkejut. Mereka berbalik dan mencoba lari. Tapi dari arah belakang, dua polisi lain sudah muncul. Dor. Sebuah tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Berhenti atau saya tembak. Kedua pria itu menyerah. Mereka berlutut dengan tangan di atas kepala. Sekar berlari ke pintu belakang. Pintu itu terbuka paksa. Ia masuk dengan pistol teracung. Rangga mengikuti dari belakang. Di dalam rumah, suasana porak-poranda. Kursi terbalik. Meja bergeser. Vas bunga pecah di lantai. Tapi tidak ada siapapun. Ayah, panggil Sekar. Tidak ada jawaban. Ayah, di mana ayah? Dari ruang tamu, terdengar suara pelan. Sekar, di sini. Aku di lemari. Sekar berlari ke ruang tamu. Di balik lemari kayu jati besar, Herman duduk bersembunyi. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Di pelipisnya ada luka kecil berdarah. Ayah terluka, kata Sekar sambil memeluk ayahnya. Herman menggeleng. Hanya lecet. Kena pecahan kaca. Tidak apa-apa. Sekar membantu ayahnya berdiri. Siapa yang menyerang ayah? Mereka anak buah Tony. Mereka tahu ayah menjadi saksi. Mereka datang sekitar 1 jam yang lalu. Ayah sempat bersembunyi di lemari sebelum mereka masuk. Mereka mengacak-acak rumah, tapi tidak menemukan ayah. Rangga mendekat. Komandan, apakah komandan punya dokumen yang sudah komandan janjikan? Herman menatap Rangga. Matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk. Aku punya. Semuanya. Aku simpan di brankas kecil di kamar mandi. Tidak ada yang tahu. Herman berjalan tertatih ke kamar mandi. Ia membuka ubin di belakang kloset. Di balik ubin itu, ada sebuah brankas kecil. Herman membukanya dengan kode rahasia. Di dalam brankas itu, ada sebuah amplop coklat tebal. Ini, kata Herman sambil menyerahkan amplop itu pada Rangga. Semua bukti tentang aliran dana. Nama-nama penerima suap. Termasuk yang di kepolisian dan kejaksaan. Juga bukti bahwa Direktur PT Sumber Bahagia Group memerintahkan penghilangan paksa terhadap 3 orang saksi sebelumnya. Mila adalah target keempat. Rangga menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ini sangat berharga, Komandan. Terima kasih. Herman menunduk. Jangan berterima kasih padaku, Rangga. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan 5 tahun lalu. Saat aku memecatmu, aku tahu itu salah. Tapi aku pengecut. Aku takut kehilangan posisiku. Aku takut kehilangan uang. Aku lebih takut pada manusia daripada takut pada Allah. Sekar memeluk ayahnya. Ayah, yang penting sekarang ayah mau bertobat. Allah Maha Pengampun.
Herman menangis. Air matanya jatuh deras. Seorang pria tua yang dulu disegani, kini menangis di depan anaknya sendiri. Aku malu, Sekar. Aku malu pada kalian berdua. Pada Rangga yang aku korbankan. Pada kamu yang aku hianati. Pada Allah yang perintahnya selalu aku langgar. Rangga berdiri di depan Herman. Ia tidak marah. Ia tidak benci. Ia hanya merasa iba. Komandan, saya sudah memaafkan komandan dari dulu. Yang saya butuhkan bukan maaf, tapi keadilan. Dan keadilan itu sekarang ada di tangan kita. Herman mengangkat wajah. Ia menatap Rangga. Matanya basah. Kamu luar biasa, Rangga. Kamu dihancurkan tapi tidak pernah benci. Itu yang membuat kamu lebih kuat dari aku. Sekar mengusap air matanya. Ayah, kita harus segera pergi dari sini. Belum tentu mereka tidak akan kembali. Herman mengangguk. Mereka berempat keluar dari rumah. 2 polisi lain sudah mengamankan kedua preman di halaman belakang. Mobil polisi melaju cepat meninggalkan perumahan Dago menuju Polres. Di dalam mobil, Herman duduk di kursi belakang. Ia memegang tangan Sekar erat-erat. Sekar, maafkan ayah. Sekar tersenyum meski matanya masih basah. Ayah, saya sudah memaafkan ayah. Sekarang ayah harus memaafkan diri ayah sendiri. Herman diam. Ia menunduk. Air matanya jatuh lagi. Rangga duduk di kursi depan. Ia menatap keluar jendela. Langit Bandung mulai menunjukkan warna ungu di ufuk timur. Hampir subuh. Di tangannya, amplop coklat itu terasa berat. Berat karena isinya. Tapi juga berat karena maknanya. Setelah 5 tahun berjalan di jalan yang gelap, akhirnya ada cahaya. Dan cahaya itu datang dari orang-orang yang tidak pernah ia bayangkan. Seorang polwan yang ia temui karena sebuah flash disk. Seorang mantan komandan yang dulu memecatnya. Dan dirinya sendiri, seorang sopir taksi yang tidak pernah berhenti percaya pada keadilan. Mobil polisi masuk ke halaman belakang Polres. Sekar turun pertama. Ia membantu ayahnya keluar. Mas Rangga, kita akan segera menyusun laporan. Bukti-bukti ini akan kami bawa ke kejaksaan besok pagi, kata Sekar. Rangga mengangguk. Saya percaya pada Sekar. Sekar tersenyum. Sekarang Mas Rangga pulang dulu. Istirahat. Ibu dan Laras pasti menunggu. Rangga menghela napas. Ia memikirkan ibunya yang pasti masih terjaga. Laras yang pasti masih ketakutan. Ia harus segera pulang. Sekar, terima kasih untuk semuanya. Saya tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Sekar. Sekar menggeleng. Mas Rangga tidak perlu membalas apapun. Cukup Mas Rangga tetap menjadi Mas Rangga. Sopir taksi yang jujur. Mereka berdua saling menatap. Ada kehangatan di udara pagi yang dingin itu. Sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Sesuatu yang cukup dirasakan. Rangga berbalik dan berjalan ke arah taksi 07 yang sudah menunggu di halaman. Ia menyalakan mesin. Taksi 07 melaju perlahan meninggalkan Polres. Di kaca spion, ia melihat Sekar masih berdiri di tempatnya. Tangan kanannya terangkat sedikit. Seperti melambai. Atau seperti berdoa. Rangga tersenyum. Ia menekan pedal gas. Taksi 07 melaju lebih cepat menembus jalanan Bandung yang mulai ramai. Di dalam hatinya, ia berjanji. Setelah semua ini selesai, ia akan kembali ke terminal. Ia akan menjadi sopir taksi seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak akan sendirian. Subuh mulai menyingsing di Bandung ketika Rangga memasuki gang sempit menuju rumah kontrakannya. Kabut tipis masih menutupi jalanan. Udara dingin menusuk wajahnya yang lelah. Ia belum tidur semalaman. Matanya perih. Badannya terasa berat seperti ditimpa karung pasir. Tapi hatinya lega. Keluarganya selamat. Flash disk asli dan amplop bukti dari Herman kini sudah aman di tangan polisi. Sekar berjanji akan membawa semuanya ke kejaksaan pagi ini. Rangga memarkir taksi 07 di depan rumah. Pintu rumah masih setengah terbuka seperti yang ia tinggalkan semalam. Di dalam, lampu ruang tamu menyala redup. Laras duduk di sofa lusuh dengan mata sembab. Ia belum mengganti pakaiannya. Masih basah oleh keringat dan air mata. "Kak," bisik Laras begitu melihat Rangga masuk. Rangga mendekat dan duduk di samping adiknya. Ia memeluk Laras erat-erat. "Kak, aku takut. Aku pikir kita tidak akan selamat." Laras menangis di bahu kakaknya. Rangga mengusap rambut Laras lembut. "Sekarang tidak apa-apa, Ras. Kakak sudah di sini. Ibu di mana?" "Ibu tidur di kamar. Tadi malam ibu nggak mau tidur sebelum kakak pulang."
Tapi sekitar setengah jam yang lalu ibu kelelahan. Aku suruh ibu istirahat. Rangga mengangguk. Ia melepas jaketnya yang masih basah oleh embun malam. Laras, kakak minta maaf. Kakak tidak sengaja membawa masalah ini ke rumah. Kakak hanya ingin melakukan yang benar. Kakak tidak pernah bermaksud membahayakan kalian. Laras menggeleng. Kakak tidak usah minta maaf. Aku bangga pada kakak. Kakak berani melawan perusahaan besar sendirian. Aku tidak akan bisa melakukan itu. Rangga tersenyum pahit. Kamu lebih kuat dari kakak, Ras. Kamu kuliah sambil kerja paruh waktu. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu yang sebenarnya hebat. Laras tersenyum. Matanya masih basah, tapi senyumnya tulus. Kak, Mbak polisi yang kemarin itu siapa? Dia baik sekali. Dia melindungi kita. Rangga terdiam. Namanya Sekar. Dia poluan yang membantu kakak mengungkap kasus ini. Laras menatap kakaknya dengan mata berbinar. Kakak suka sama dia? Ya? Rangga terkejut. Tidak, Ras. Jangan bicara begitu. Laras tertawa kecil. Wajah kakak merah. Kak, aku bisa lihat. Rangga mengusap wajahnya. Ah, ini cuma kedinginan. Sudah, kamu istirahat. Kakak mau mandi dulu. Nanti kakak antar kamu ke kampus. Laras mengangguk. Ia berjalan ke kamarnya. Sebelum masuk, ia menoleh. Kak, aku doakan semoga kakak bahagia. Dengan siapapun yang membuat kakak bahagia. Rangga hanya tersenyum. Ia masuk ke kamar mandi dan membiarkan air dingin mengalir membasahi seluruh tubuhnya. Rasa lelah mulai berkurang. Tapi rasa di dadanya tidak bisa ia hilangkan. Pikiran tentang Sekar terus muncul. Wanita itu, matanya yang jujur. Senyumnya yang jarang tapi hangat. Keberaniannya yang tidak pernah ia lihat pada polisi lain. Dan kata-katanya tadi pagi, Mas Rangga tidak perlu membalas apapun. Cukup Mas Rangga tetap menjadi Mas Rangga. Sopir taksi yang jujur. Rangga menggeleng. Ia membuang pikiran itu jauh-jauh. Tidak pantas. Ia sopir taksi. Sekar Poluan. Ayah Sekar adalah mantan komandannya. Dunia mereka berbeda. Tapi Laras berkata, aku doakan semoga kakak bahagia. Rangga tersenyum sendiri di bawah guyuran air dingin. Sementara itu, di Polres Bandung, Sekar sedang duduk di ruang kerjanya. Di depannya, tumpukan berkas setebal buku kamus. Amplop coklat dari Herman sudah dibuka. Semua dokumen sudah difoto dan digandakan. Kini ia tinggal menunggu panggilan dari kejaksaan. AKBP Ferry masuk ke ruangan. Wajahnya serius. Sekar, saya sudah bicara dengan kejaksaan. Mereka setuju untuk memproses kasus ini hari ini. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya, Komandan? Tanya Sekar. Herman harus bersedia menjadi saksi utama di pengadilan. Tidak cukup hanya memberikan bukti. Ia harus bersaksi di depan hakim. Sekar terdiam. Ia tahu apa artinya itu. Ayahnya harus berdiri di ruang sidang. Ia harus mengakui semua kesalahannya di depan umum. Ia akan dihina, diejek, dihujat. Tapi itu satu-satunya cara. Sekar, apakah ayahmu bersedia? Tanya AKBP Ferry. Sekar menghela napas. Saya akan tanyakan dulu, Komandan. Ia berjalan ke ruang tamu di belakang kantor. Herman duduk di kursi sambil memegang secangkir teh. Wajahnya masih pucat. Luka di pelipisnya sudah dibersihkan dan ditutup perban. Ayah, kata Sekar sambil duduk di samping ayahnya. Herman menatap putrinya. Ada apa, Nak? Sekar menggenggam tangan ayahnya. Kejaksaan setuju memproses kasus ini. Tapi ayah harus menjadi saksi utama di pengadilan. Herman tidak terkejut. Ia sudah menduga itu. Ia memejamkan mata sejenak. Lalu mengangguk. Aku siap, Nak. Aku sudah mempersiapkan diri sejak kemarin. Ayah akan dihina orang. Nama ayah akan rusak. Herman tersenyum pahit. Namaku sudah rusak, Sekar. Sejak aku menerima suap pertama, namaku sudah rusak di mata Allah. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Sekar menangis. Ia memeluk ayahnya. Herman mengusap punggung putrinya dengan lembut. Jangan menangis, Nak. Ayah bangga padamu. Kamu tumbuh menjadi poluan yang jujur. Itu lebih dari cukup untuk membuat ayah bahagia. Mereka berdua diam dalam pelukan. Tidak ada kata-kata lagi. Hanya ada kehangatan dan air mata. Sore harinya, Rangga mendapat telepon dari Sekar. Mas Rangga, besok pagi ada sidang perdana kasus PT Sumber Bahagia Group.
Kejaksaan meminta Mas Rangga hadir sebagai saksi. Rangga terkejut. Saya? Tapi saya bukan siapa-siapa. Mas Rangga adalah whistleblower pertama yang melaporkan kasus ini 5 tahun lalu. Kesaksian Mas Rangga sangat penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah lama melakukan pelanggaran. Rangga diam sejenak. Baik, saya akan datang. Terima kasih, Mas. Sekar menghela napas. Saya akan jemput Mas Rangga besok pagi. Tidak perlu. Saya punya taksi. Saya bisa datang sendiri. Sekar tersenyum di seberang telepon. Baik, kalau begitu. Sampai besok, Mas. Sampai besok. Telepon ditutup. Rangga menatap layar ponselnya lama. Ada rasa gugup yang tidak biasa. Bukan karena sidang, tapi karena akan bertemu Sekar lagi. Keesokan harinya, Rangga datang ke Pengadilan Negeri Bandung dengan setelan terbaik yang ia miliki. Kemeja putih lengan panjang yang sudah disetrika rapi. Celana hitam tanpa lipatan. Sepatu pantofel yang sudah ia semir semalaman. Laras membantu merapikan kerah kemeja kakaknya. Kakak ganteng sekali hari ini, kata Laras sambil tersenyum. Rangga tersenyum malu. Jangan lebay, Ras. Laras tertawa. Aku tidak lebay. Mbak Sekar pasti suka. Rangga tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang. Doakan kakak, Ras. Doakan semoga keadilan benar-benar terjadi hari ini. Laras mengangguk. Aku akan berdoa terus dari rumah, Kak. Rangga mencium kening adiknya lalu berjalan ke taksi 07. Ia menyalakan mesin. Taksi 07 melaju meninggalkan gang sempit itu menuju pengadilan. Di ruang sidang, suasana tegang. Kursi penonton penuh oleh wartawan dan keluarga karyawan PT Sumber Bahagia Group yang menjadi korban penggelapan. Beberapa di antaranya menangis. Beberapa lain diam dengan wajah penuh harap. Herman duduk di kursi saksi. Wajahnya tenang meskipun tangannya gemetar. Jaksa mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan. Herman menjawab semuanya dengan jujur. Ia mengakui bahwa ia menerima suap 2,5 miliar rupiah. Ia mengakui bahwa ia membantu perusahaan menyembunyikan bukti penggelapan. Ia mengakui bahwa ia menutup mata terhadap penderitaan karyawan yang uangnya dicuri. Ruangan itu hening. Beberapa orang menangis mendengar pengakuan Herman. Seorang ibu parubaya berdiri dan berteriak. Kamu perusak masa depan anak-anak kami. Kami 5 tahun tidak mendapat gaji karena ulahmu. Herman menunduk. Air matanya jatuh. Maafkan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak pantas disebut manusia. Hakim memukul palu. Tertib. Ibu, silakan duduk. Ibu itu duduk sambil terus menangis. Herman terus menunduk. Bahunya bergetar. Selanjutnya, jaksa memanggil saksi berikutnya. Rangga Pratama. Rangga berdiri. Ia berjalan ke kursi saksi dengan langkah mantap. Di kursi pengunjung, ia melihat Sekar duduk di barisan depan. Sekar tersenyum tipis memberinya semangat. Jaksa mulai bertanya. Saudara Rangga, apa hubungan saudara dengan PT Sumber Bahagia Group? Saya mantan karyawan di bagian akuntansi, Yang Mulia. Jawab Rangga. Benarkah saudara pernah melaporkan kejanggalan laporan keuangan perusahaan kepada atasan saudara? Benar, Yang Mulia. Saya melapor 3 kali. Tidak ada tindak lanjut. Saya kemudian membawa bukti ke pihak berwenang. Sebagai gantinya, saya dipecat dengan tuduhan memalsukan data. Ruangan itu bergumam. Hakim memukul palu. Tertib. Lanjutkan, Saudara Rangga. Rangga melanjutkan kesaksiannya dengan tenang. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana ia menemukan kejanggalan itu. Bagaimana ia diabaikan. Bagaimana ia difitnah. Bagaimana ia kehilangan pekerjaan dan nama baiknya. Bagaimana ia menjadi sopir taksi karena tidak ada perusahaan lain yang mau menerimanya. Setelah Rangga selesai, ruangan itu hening beberapa saat. Lalu seorang karyawan tua berdiri dan bertepuk tangan. Perlahan, yang lain mengikuti. Tepuk tangan menggema di ruang sidang. Rangga terkejut. Ia tidak menyangka akan mendapat tepuk tangan. Ia hanya menunduk. Matanya basah. Hakim memukul palu. Sidang ditunda hingga minggu depan. Rangga keluar dari ruang sidang. Di luar, Sekar sudah menunggu. Mas Rangga, kesaksian Mas Rangga luar biasa, kata Sekar. Rangga tersenyum. Saya hanya bilang yang sebenarnya, Sekar. Itu saja. Sekar menatapnya lama. Mata mereka bertemu. Ada yang tidak terucap di antara mereka. Hanya detak jantung yang sama-sama berdebar. Sekar,
kata Rangga pelan. "Iya, Mas. Saya." Rangga berhenti. Ia menggigit bibirnya. Belum waktunya. Lain kali." Ia tersenyum. "Terima kasih untuk semuanya." Sekar tersenyum balik. "Sama-sama, Mas. Sampai jumpa lagi." Rangga berbalik dan berjalan ke taksi 07. Ia duduk di kursi depan. Ia menatap kaca spion. Sekar masih berdiri di tempatnya. Ia menyalakan mesin. Taksi 07 melaju perlahan. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Allah, jika ini jalan yang Engkau berikan, aku akan menempuhnya dengan sabar." 3 bulan telah berlalu sejak sidang perdana kasus PT Sumber Bahagia Group. Proses hukum berjalan panjang dan melelahkan. Herman menjadi saksi kunci yang membongkar seluruh jaringan korupsi. Direktur utama perusahaan beserta 5 petinggi lainnya akhirnya divonis bersalah. Mereka dijatuhi hukuman penjara yang bervariasi antara 5 hingga 12 tahun. Harta hasil kejahatan disita negara. Dana karyawan yang dikorupsi senilai 53 miliar rupiah mulai dikembalikan secara bertahap. Herman sendiri divonis 3 tahun penjara karena terbukti menerima suap. Namun hakim memberikan keringanan hukuman karena Herman menjadi justice kolaborator dan mengembalikan seluruh uang suap yang ia terima. Sekar menerima vonis itu dengan lapang dada. Ia tahu ayahnya harus membayar kesalahan. Tapi ia juga tahu ayahnya telah bertobat. Rangga tidak lagi menjadi sopir taksi. Namanya pulih. Banyak perusahaan menawarinya pekerjaan. Bahkan ada yang menawarkan posisi sebagai kepala akuntansi dengan gaji puluhan juta per bulan. Tapi Rangga menolak semuanya. Ia memilih membuka usaha kecil-kecilan di terminal Lewi Panjang. Sebuah warung kopi sederhana di samping tempat parkir taksi. Warung itu ia beri nama Kopi 7. Nama yang diambil dari plat nomor taksi 07 yang dulu menjadi saksi bisu perjuangannya. Laras lulus kuliah dengan predikat cum laude. Ia sekarang bekerja di sebuah perusahaan logistik di Bandung. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia selalu mampir ke warung kopi kakaknya untuk sarapan. Neneng ikut membantu menjaga warung. Kesehatannya perlahan membaik. Wajahnya kini lebih segar. Senyumnya lebih sering muncul. Sekar masih menjadi polwan. Ia dipromosikan menjadi kepala unit korupsi di Polres Bandung. Setiap sore sepulang kerja, ia selalu singgah di Kopi 7. Bukan karena kopinya enak, tapi karena di sanalah ada Rangga. Hubungan mereka tidak pernah dideklarasikan. Tidak ada kata cinta yang diucapkan. Tidak ada janji yang diikat. Tapi setiap orang di terminal tahu bahwa polwan cantik itu selalu tersenyum lebih cerah setiap kali melihat Rangga. Bahwa Rangga selalu menyeduh kopi kesukaan Sekar tanpa diminta. Bahwa mereka berdua sering duduk berdampingan di teras warung sambil menatap taksi 07 yang kini hanya menjadi pajangan di halaman. Suatu sore, ketika langit Bandung berwarna jingga, Sekar datang ke Kopi 7 dengan pakaian berbeda. Bukan seragam polisi. Ia memakai dress putih polos dengan kerudung berwarna krem. Wajahnya berseri tanpa riasan tebal. Rambutnya dibiarkan tergerai sebahu. Rangga yang sedang menyeduh kopi tertegun. Tangannya berhenti bergerak. "Mas," sapa Sekar dengan suara lembut. "Sekar, hari ini libur?" tanya Rangga sambil berusaha tenang. Sekar menggeleng. "Aku minta izin pulang cepat. Ada yang ingin aku sampaikan." Rangga meletakkan cangkir kopi di meja. Ia duduk di kursi kayu di teras. Sekar duduk di sampingnya. "Mas Rangga, sudah 3 bulan sejak kasus itu selesai. Kita sering bertemu, tapi tidak pernah ada yang berubah di antara kita. Aku lelah menunggu." Rangga terkejut. "Maksud Sekar?" Sekar menatap mata Rangga. Matanya berbinar. Ada keberanian di sana yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Mas Rangga, aku suka sama Mas Rangga. Bukan karena Mas Rangga mantan akuntan yang pemberani. Bukan karena Mas Rangga whistleblower yang terkenal itu. Tapi karena Mas Rangga adalah pria yang paling jujur dan paling baik yang pernah aku temui." Rangga terdiam. Dadanya berdebar kencang. Ia sudah lama menyimpan rasa yang sama. Tapi ia tidak pernah berani mengungkapkannya. Karena ia merasa tidak pantas. Karena ia merasa sopir taksi tidak pantas untuk seorang polwan. Tapi hari ini, Sekar yang lebih dulu berani. "Sekar, aku hanya laki-laki biasa. Aku tidak punya rumah mewah. Tidak punya mobil bagus. Aku hanya punya warung kopi kecil dan kenangan tentang taksi butut di halaman," kata Rangga dengan suara bergetar. Sekar tersenyum. "Aku tidak butuh rumah mewah, Mas. Aku tidak butuh mobil bagus. Aku butuh laki-laki yang bisa membuatku merasa aman.
Laki-laki yang tidak pernah berbohong. Laki-laki yang berani berjuang untuk kebenaran meskipun sendirian. Dan laki-laki itu adalah Mas Rangga. Rangga tidak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh. Ia tidak pernah menangis di depan orang lain. Tapi hari ini ia tidak bisa menahan. Sekar, aku juga suka sama kamu. Sejak pertama kali kamu datang ke terminal dan menatap mataku dengan jujur. Sejak itu, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Tapi aku merasa tidak pantas. Sekar menggenggam tangan Rangga. Tidak ada yang tidak pantas, Mas. Allah tidak melihat pangkat atau harta. Allah melihat hati. Dan hati Mas Rangga lebih mulia dari siapapun yang aku kenal. Mereka berdua diam. Hening. Angin sore berhembus lembut. Burung-burung terbang melintasi langit jingga. Di dalam warung, Neneng dan Laras tersenyum dari balik jendela. Mereka mendengar semuanya. Laras berbisik pada ibunya. Bu, Mbak Sekar akan menjadi kakak iparku. Neneng mengusap air matanya. Allah Maha Baik, Nak. Allah memberikan jodoh yang terbaik untuk kakakmu. Seminggu kemudian, Rangga melamar Sekar. Acaranya sederhana, hanya di warung kopi 7. Para sopir taksi menjadi saksi. Abah Udin menangis haru. Mang Asep membawa nasi tumpeng buatannya sendiri. Taksi 07 dihias pita putih dan bunga melati. Herman tidak bisa hadir karena masih menjalani hukuman. Tapi ia mengirim surat. Sekar membacakan surat itu di depan semua orang. Anakku Sekar dan calon menantuku Rangga. Ayah bangga pada kalian berdua. Ayah tidak pantas hadir di hari bahagia kalian karena dosa ayah. Tapi ayah berdoa dari sini. Semoga pernikahan kalian diberkahi Allah. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rangga, jagalah anak ayah. Ia wanita yang kuat, tapi ia juga butuh bau untuk bersandar. Sekar, jagalah suamimu. Ia pria yang hebat, tapi ia juga butuh cinta untuk terus tegar. Ayah mencintai kalian berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar menangis. Rangga memeluknya. Tanggal pernikahan ditetapkan sebulan kemudian. Tempatnya di masjid dekat terminal Leui Panjang. Masjid yang sama yang setiap hari mendengar suara azan dan deru bus dari kejauhan. Hari pernikahan tiba. Langit Bandung cerah. Awan putih bergerak lambat seperti ikut berbahagia. Masjid di terminal itu penuh oleh para sopir taksi, kenek, pedagang kaki lima, dan karyawan terminal lainnya. Semua datang dengan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah mereka ceria. Tawa dan canda terdengar di mana-mana. Rangga duduk di kursi pengantin dengan setelan putih sederhana. Kemeja putih lengan panjang. Celana hitam. Peci hitam di kepalanya. Wajahnya berseri. Tidak ada lagi bekas kesedihan di matanya. Yang tersisa hanya kebahagiaan yang tulus. Sekar berjalan masuk ditemani oleh pamannya karena ayahnya tidak bisa hadir. Ia mengenakan kebaya putih dengan kain batik Solo. Kerudung putih polos menutupi rambutnya. Wajahnya berseri. Senyumnya tidak pernah lepas. Penghulu memulai akad nikah. Suasana hening. Semua orang dia mendengarkan. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau. Rangga Pratama bin Sartono dengan Sekar Wulandari binti Herman dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Ucap penghulu dengan suara lantang. Rangga menarik napas dalam-dalam. Ia menatap Sekar. Wanita di depannya. Polwan cantik yang pernah datang ke terminal mencari penumpang hilang. Yang pernah mempertaruhkan nyawanya untuk keluarganya. Yang pernah menggenggam tangannya di saat ia paling lemah. Saya terima nikahnya Sekar Wulandari binti Herman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jawab Rangga dengan suara tegas dan bergetar. Takbir bergema. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk tangan dan sorakan memenuhi masjid. Para sopir taksi menangis haru. Abah Udin memeluk Mang Asep. Laras memeluk Neneng yang terus mengusap air mata. Sekar menunduk. Air matanya jatuh. Rangga mengusap pipi istrinya dengan lembut. Menangislah, San. Hari ini hari bahagia. Tidak ada yang melarang wanita bahagia menangis. Bisik Rangga. Sekar tersenyum di sela air matanya. Aku menangis karena bahagia, Mas. Karena aku tidak pernah membayangkan pernikahan sederhana di terminal bisa seindah ini. Rangga tersenyum. Pernikahan sederhana untuk cinta yang sederhana. Tidak ada drama. Tidak ada gengsi. Hanya dua hati yang saling percaya. Setelah akad, mereka keluar dari masjid. Di halaman, taksi 07 berdiri megah dengan hiasan pita putih dan bunga melati. Rangga membuka pintu untuk Sekar.
Naik, Bu. Ini taksi pertama yang akan mengantar kita memulai hidup baru, kata Rangga sambil tersenyum. Sekar tertawa. Sopir taksi ini baik sekali. Mau antar kemana? Mas? Ke rumah kita, kata Rangga singkat. Ia menutup pintu dan berjalan ke kursi depan. Taksi 07 melaju perlahan meninggalkan terminal Leui Panjang. Klakson para sopir taksi lain berbunyi bersahutan sebagai ucapan selamat. Di dalam taksi, Sekar menggenggam tangan Rangga yang memegang setir. Mas, dulu aku naik taksi Mas karena penasaran. Sekarang aku naik taksi Mas karena pulang. Rangga menatap jalan lurus ke depan. Tapi senyumnya tidak pernah pudar. Selamat datang di rumah, Sekar. Selamat datang di hidupku. Taksi 07 melaju di jalanan Bandung yang mulai dipenuhi lampu sore. Di kejauhan, Gunung Tangkuban Perahu tampak biru kehijauan. Langit berwarna jingga kemerahan. Burung-burung terbang berpasangan menuju sarang mereka. Di warung kopi 7, Neneng dan Laras melambai dari kejauhan. Laras berbisik pada ibunya, Bu, bahagia ya lihat kakak. Neneng mengusap air matanya. Bahagia, Nak. Allah selalu punya rencana indah untuk hambanya yang sabar. Di dalam sel penjara, Herman duduk di atas kasur tipis. Ia memegang foto pernikahan yang dikirim Sekar melalui petugas. Air matanya jatuh membasahi foto itu. Ia mengecup foto putrinya lalu menekannya di dada. Maafkan ayah, Nak. Ayah tidak bisa di sampingmu hari ini. Tapi ayah bangga. Ayah sangat bangga. Herman menunduk. Ia berdoa dalam hati. Ya Allah, jaga anakku dan suaminya. Jadikan mereka keluarga yang kekal dalam lindungan MU. Amin. Malam pun tiba di rumah sederhana Rangga dan Sekar. Rumah kontrakan yang dulu pernah porak-poranda kini sudah diperbaiki. Dindingnya dicat putih. Halamannya ditanami bunga-bunga. Lampu taman kecil menyala temaram. Rangga dan Sekar duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Langit malam di atas Bandung gelap pekat, tapi di sana-sini terlihat bintang-bintang yang bersinar terang. Sekar bersandar di bahu Rangga. Mas, apa kita akan bahagia selamanya? Rangga tersenyum. Tidak ada yang tahu masa depan, San. Tapi selama kita saling jujur dan saling menjaga, kebahagiaan akan selalu ada. Mungkin tidak setiap hari, mungkin tidak setiap waktu, tapi kebahagiaan akan selalu kembali. Sekar mengangguk. Aku percaya pada Mas Rangga. Rangga mengecup kening istrinya. Dan aku percaya pada Allah yang mempertemukan kita. Mereka berdua diam. Hening. Hanya suara jangkrik dari kejauhan yang terdengar. Di halaman, taksi 07 terparkir dengan tenang. Lampu depannya berkedip-kedip pelan seolah ikut tersenyum. Perjalanan panjang telah usai. Dari terminal yang dulu menjadi tempat derita, kini menjadi saksi bisu kebahagiaan. Dari sopir taksi yang dulu diremehkan, kini menjadi imam bagi seorang polwan pemberani. Dari luka yang dulu menganga, kini tumbuh cinta yang menghangatkan. Allah tidak pernah salah mempertemukan dua hati yang tulus. Dan pada akhirnya, keadilan selalu menemukan jalannya. Pelan, tapi pasti. Seperti taksi 07 yang setiap malam melaju perlahan di jalanan Bandung. Membawa penumpang, membawa pulang, membawa cinta.